Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita membahas beberapa isu-isu atau yang sedang ramai saat ini. Bersama penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Greget, Ustadz Ahmad Rojali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu ada salah satu stasiun TV yang seolah-olah menarasikan pesantren itu kurang baik. Bahkan mereka juga menarasikan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ya tidak baiklah, tidak pantas sepertinya dinarasikan seperti itu. Sehingga terjadi reaksi dari pihak pesantren, dari para alumninya, dari para santrinya. Dan kemarin pun mereka sudah bertemu, dari pihak media pun mengatakan mereka minta maaf karena sudah lalai dan akan mengevaluasi dari kejadian tersebut. Gimana tanggapannya, Tat? Yang pertama, ucapan salam ta'zim, salam hormat kepada Lirboyo yang luar biasa. Di sini justru sedang menunjukkan betapa luar biasanya didikan pesantren ketika sedang disudutkan, sedang dipojokkan. Kalau memang kemarin ada yang ke Trans 7, ya, para alumni se-Jabodetabek itu ya, itu adalah merupakan satu reaksi kepedulian. Tapi beliau-beliau yang hadir di sana tidak melakukan aksi anarkis, tidak ada perusakan apapun. Padahal kalau sedang dilihat suasana hati itu sedang panas luar biasa. Tetapi ya aman-aman saja. Bahkan sampai pada akhirnya, kemudian setelah ada permintaan maaf dan dari pihak Lirboyo juga kan memaafkan. Ya. Tidak sampai memanjang lah kejadian ini. Meskipun ini masih suasana di beberapa daerah, santri-santri sedang tersulut nih, Ya, masih panas. masih panas. Tapi kondusivitas itu tetap bisa dijaga. Hmm. Ini untuk mencetak SDM semacam ini bukan perkara yang mudah loh. Ya, Ini salah satu keberhasilan pesantren bagaimana ketika sedang disudutkan tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Mohon maaf, ini mohon maaf. Kalau kiai-kiai kita itu tidak berakhlak, tidak beradab, dan kemudian tidak memiliki kesabaran yang berlapis-lapis, saya kira negeri ini akan menjadi semakin kacau balau ini nantinya. berarti meskipun para alumni, para santri ketika gurunya dihina itu dalam keadaan panas, tapi ya tetap kondusif, tetap bisa menahan diri. Dan tentu beberapa narasi dari para netizen yang menganggap santri itu SDM rendah, ketinggalan zaman. Tapi dengan sikap para santri, para alumni yang tetap dingin, tetap kondusif gitu, bahkan menerima permintaan maaf dari ofisialnya langsung. Iya. Itu ya menunjukkan bahwa itu menurut saya pribadi itu bukan SDM rendah. Betul, betul. Bahkan kalau kata Ustadz tadi SDM mulia. Iya, SDM mulia itu, SDM mulia. Dan Gini, Tat, ada beberapa kritik dari netizen ya, yang mengatakan katanya pesantren tidak bisa dikritik gitu. Artinya baru dikritik segitu aja, baru dinarasikan seperti itu saja sudah menggeruduk gitu. iya. Pertama, kalau kita lihat dari beberapa komen itu kan sering ada yang bilang negara maju itu nggak ada pesantrennya loh. Contoh. Memang kalau nggak ada pesantrennya ya, dengan nama pondok pesantrennya iya mungkin di negara maju. Tetapi tradisinya ada loh. Contoh di Jepang, ketika ada siswa melihat gurunya lewat, itu menunduk sebagaimana tradisi pesantren sekarang. Bahkan berhenti juga ketika guru lewat. Mereka berhenti menunduk gitu. Bisa nanti tampilkan videonya itu ya, supaya menunjukkan itu fakta yang terjadi di negara maju itu ya seperti itu. Dan netizen ini standar ganda, Tat. Kalau Jepang yang melakukan seperti itu seakan-akan menjaga budaya, menjaga tradisi. Nah, itu dia. Tapi kalau pesantren yang melakukan seperti itu, santri melakukan seperti itu, Iya. seakan-akan netizen itu malah menganggap feodal, Betul. keterbelakangan. Jadi melihatnya itu tergantung di mana kejadian itu terjadi. Nah, kemudian kalau dibilang anti kritik, sebetulnya ini yang menarasikan anti kritik itu siapa? Memang penting sekali ya bagi kita ini dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Bahwa sejatinya manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Kalau dalam urutan mantik itu, manusia itu makhluk yang berpikir,
berpikir untuk bertanya, bertanya untuk mencari jawaban untuk mencari kebenaran. Faktanya yang ada sekarang bukan mencari kebenaran, justru malah mencari keonaran. Ya. Pada akhirnya ini harus betul-betul diluruskan nih. Dan memang sejatinya ketika kita memang mempunyai unek-unek memang perlu disampaikan, tapi ada tata caranya sendiri. Maka dari itu ketika tidak beretikanya itulah yang kemudian jadi masalah. Ketika tidak beretikanya itu yang tidak kemudian menjadi satu hal yang mengarah kepada kebenaran. Nah, sehingga bukan kebenaran yang didapat, malah keonaran yang saya ucapkan. Jadi memang banyak sekali buzzer-buzzer yang pada hari ini mengadu domba, situasi keadaan semakin tidak karuan. Ini harus hati-hati juga kita dengan segala hal yang kemudian pada akhirnya memecah belah bangsa. Ini harus betul-betul kita waspada, kita hati-hati. Banyak sekali yang menyulut api-api permusuhan dan sebagainya. Justru kita harus bisa memfilter tentunya. Dan saya yakin mau sejuta kali dikritik, disudutkan dengan cara apapun, saya kira pesantren tetap berdiri kokoh. Para santri tetap berdiri kokoh. Para ulama, para kiai kita justru sudah tidak kita lakukan lagi. Tidak akan pernah kita ragukan lagi, tetap dengan kekuatan yang luar biasa, menjadi energi yang luar biasa untuk bangsa ini. Selanjutnya dengan kejadian kemarin itu perlu juga kita ingat, coba saja satu alma mater lah, terserah Anda mau alma mater, mau perguruan tinggi, mau sekolah, ketika ada narasi-narasi yang menyudutkan, yang menyalahkan, pasti alumni-alumninya kan tidak terima, pasti bereaksi. Ingat, kalau reaksi itu ya wajar, itu manusiawi. Wajar. Bereaksi itu. Ada aksi, ada reaksi. Betul, ada aksi pasti ada reaksi. Tetapi reaksi yang bagaimana? Nah, ini yang pesantren tunjukkan, itu reaksi dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun, dengan penuh kesabaran. Seperti itu, justru ini menjadi pelajaran berharga. Ngomong-ngomong tentang kritik nih, Tat. Ya kan? Ya memang tidak harus menjadi seorang santri untuk mengkritik, ya seperti yang beberapa orang katakan. Tidak harus jadi presiden untuk mengkritik gitu. Ya kritik mah kritik aja gitu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih, Tat, adab atau tata cara untuk mengkritik sesuatu gitu? Betul. Ya ada banyak sekali literatur yang mengarahkan bagaimana supaya manusia itu berpikir kritik, tetapi tetap dengan hatinya itu tetap dilibatkan, bukan hanya mendominasi di pikiran, di otaknya saja. Kan kalau sekarang coba pikir dengan logika, pikir secara jernih, ya, tapi hatinya itu kadang-kadang tidak dilibatkan itu. Nah, ini harus menjadi hal yang kita perhatikan ya. Bukan berarti orang yang selalu, memang ada satu keterangan ya. Ada satu keterangan, tak perlu Anda selalu mengomentari segala hal, seolah-olah Anda tahu segalanya. Nah, kalimat mengomentari di sana kan katakanlah kritik ya. Coba setiap ini dikritik, setiap itu dikritik, disalah-salahkan, disudutkan dengan tanpa ada solusi. Hanya sebatas mengkritik, menyalahkan. Solusi apa yang pernah diberikan? Itu harus dipikirkan itu. Contoh. Di negeri ini sekarang, karena dengan sosial media, mudah orang memberikan komentar apapun. Ya kan? Ya. Mudah. Sekarang kan eranya keterbukaan. Betul. Eranya keterbukaan. Tapi kalau sudah diingatkan bahwa cara mengkritik Anda atau cara mengingatkan Anda itu adalah tidak benar, harus mengaku. Ini justru bertambah ngotot. Nggak tahu tapi ngotot. Ini banyak sekarang. Contoh. Kita sebetulnya hidup tetap membutuhkan satu sama lain. Setiap profesinya masing-masing memiliki fungsi yang memberikan manfaat untuk bangsa ini. Contoh di bidang kesehatan. Seumpama ketika terjadi satu kesalahan di salah satu rumah sakit atau di salah seorang dokter, itu kan kalau kita tampilkan komentar netizen itu sudah wah kemana-mana ngomongnya. Padahal kalau dia sakit pasti larinya ke dokter, pasti larinya ke rumah sakit juga. Makanya tidak perlu artinya menyudut-nyudutkan. Nah, sekarang pesantren kan sudah jelas track record sejak awal itu. Sebelum negara ini merdeka, pesantren sudah ada. Kontribusi untuk negaranya pun sudah jelas. Sampai adanya Hari Santri, itu adalah
menandakan bahwa santri di masa yang lalu itu berkontribusi besar untuk negeri ini. Jelas kan itu sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Nah, jadi emang nggak ada butuhnya dengan santri di masa yang akan datangnya itu, bahkan tidak hanya masa yang akan datang, hari ini saja. Jangan-jangan yang komentar apa sih pesantren, apa yang pesantren, dia itu waktu lahir itu katakanlah yang akikohnya kalau memang dia muslim, yang akikoh, ya kan? Yang nyembelihnya itu kan mungkin para ustadz, para kiai pesantren, yang doain dia waktu dia bayi, mungkin dia nggak sadar. Sekarang aja koar pesantren nggak ada gunanya. Bahkan yang terakhir, kita itu nanti pasti akan mati. Ini saya ketika berbicara yang koar menyudutkan pesantrennya itu adalah yang muslim ini ya. Saya sedang berbicara konteks orang yang muslim. Ketika dia mati itu kan pasti ada tajhizul janaiz, dikafani ya kan, dan sebagainya, dimandikan, disolatin dan sebagainya. Itu ilmu pesantren itu yang ada di situ. Ya tidak, disolatin. Mau mengubur sendiri, mau mandi sendiri, apa mau bagaimana? Begitu kan? Jadi begitulah. Tadi harus bisa menghargai profesi orang lain. Bahkan ketika, mohon maaf, kemarin stasiun televisi mengatakan kiainya kaya raya umatnya ini. Jadi nanti coba saja lihat di bulan puasa nanti itu kan biasanya ustadz-ustadz pada diundang tuh, kiai-kiai pada diundang tuh. Bahkan stasiun TV semuanya kan yang malah kesannya memakai ustadz-ustadz tersebut untuk jelas-jelas bisnis itu kan, untuk jelas-jelas acara. Jelas bisnis. Anda kemudian menggunakan ustadz ini dan bahasa-bahasa memperjualbelikan agama itu betapa entengnya diucapkan. Iya tidak? Betapa entengnya diucapkan. Betul, memang tidak boleh memperjualbelikan agama. Tapi kalau itu selalu diucapkan seolah-olah semua orang itu begitu. Justru terkadang, ya mohon maaf, ketika kemarin media itu bilang kiai kaya dan sebagainya, ya kan mereka sendiri yang mengundang. Ketika waktu tertentu mereka butuh, mereka undang. Mereka undang pasti bicara budget, bicara keuangan itu di situ. Jadi gimana nih? Kan di situ yang beli agama. Yang sana misalkan mau dituding dijual agama. Karena ini pembelinya ini nih. Padahal kiai mah ikhlas saja. Iya. Ustadz ikhlas saja. Iya, seperti itu. Jadi ini mohon untuk ada standar ganda. Ada standar ganda di situ ya. Jadi jangan asal bicara ngalor ngidul, asal wah ini kayaknya bener nih. Jadi para kiai, para ulama itu sudah tahu lebih dulu. Ya, sudah tahu lebih dulu, tidak boleh memperjualbelikan agama. Kalaupun ada oknum, ada oknum. Wah, dengan memberikan tarif sekian, dengan membacaan doa ini nanti harus ada dana sekian. Itu oknum. Nah, kalau Anda mau mengkritisi itu orang-orang yang begitu, ya kan? Terus yang terakhir, ini yang pengkritik itu gimana sih sekarang kalau melihat pendidikan di Indonesia? Ini lucu juga nih, aneh. Yang harus dikritikkan yang sudah jelas-jelas salah, yang jelas-jelas meresahkan, itu yang harus disikapi itu yang seperti itu. Contoh, mohon maaf, kenakalan remaja. Kemarin kan ada kejadian di salah satu sekolah, ketika guru memberikan tindakan tegas kepada muridnya yang merokok, kemudian, nah itu yang kalau mau dibilang mati-matian yang seperti itu. Atau justru memang netizen itu lebih senang melihat anak-anak yang begitu. Wah, jadi murid itu harus kritis, harus bisa melawan guru. Wah, kalau sudah bisa melawan guru, apalagi berantem itu baru kritis. Memang kritis itu mau ke sana, arahnya itu mau bagaimana? Selalu diarahkan, murid harus kritis, sekarang bukan lagi zamannya. Oh, maksudnya supaya bisa para siswa atau para murid itu supaya bisa melawan gurunya, supaya bisa berantem begitu, atau bisa dibawa ke jalur hukum memenjarakan gurunya. Itu mungkin makna kritis yang diinginkan. Ya kan? Ini lucu juga kan? Justru ada karakter pesantren, para kiai yang begitu luar biasa, seluruh waktunya itu betul-betul khidmat untuk umat, ya kan? Itu dalam 24 jam boro-boro para kiai itu memikirkan urusan stasiun televisi dan sebagainya, itu tidak memikirkan sama sekali. Asli itu. Para santri juga yang dipikirkan bagaimana memahami ilmu yang benar, selalu itu dalam 24 jam. Cuman ini kenapa di luaran yang pada mengkritik pesantren? Bikin keresahan apa pesantren? Ya kan? Nah, jadi itu kayak nggak ada lagi bahan kritikan. Jadi kalau mau mengkritik yang sudah jelas-jelas merugikan untuk bangsa ini, kalau mau Anda sudutkan,
hal-hal yang memang sudah jelas memberikan dampak negatif untuk negeri ini, baru silahkan. Nah, itu seperti itu. Ya bahkan beberapa netizen itu mengatakan gini, Tan. Ya memang kami itu tidak inginlah siswa itu jadi nakal. Betul. Tapi ya nggak harus sampai nunduk-nunduk, nggak harus sampai membungkuk. Kayak Iya. gitu. Padahal sebenarnya membungkuk, menunduk itu bagian dari simbol dalam Iya. tradisi, dalam keagamaan. Betul. Kalau menurut hermeneutik itu kan segala sesuatu itu butuh simbol. Betul. Dan kata salah satu petinggi NU, Gus Ulil Absar Abdallah, Ya. ya agama tanpa simbol itu hampa. Hampa. Sekarang apa namanya, dia berkoar-koar, apa namanya, berkoar-koar harus takzim, harus adab ya, tapi tidak menunjukkan keadabannya. Betul. Tidak boleh membungkuk ke guru, tidak boleh menunduk ke guru. Itu di mana bentuk simbolnya, Iya. mana buktinya? Betul. Sedangkan ketika mereka mengatakan kepada pacarnya cinta, itu cinta, sayang, itu harus dengan simbol, dengan memberikan bunga lah, Iya. memberikan coklat lah. Betul. Kalau tidak memberikan gift, tidak memberikan apapun, seakan-akan tidak cinta. Loh, kenapa ke pesantren ketika mereka mengatakan pesantren itu menunjukkan simbol kecintaannya, mereka tidak terima, tapi ketika mereka apa namanya, menunjukkan simbol Cintanya. cinta ke pacarnya, seakan-akan itu dibilang romantis. Iya. Ini lagi-lagi banyak netizen yang memiliki standar ganda gitu. Betul. Jadi penting sekali untuk simbol itu memang penting juga, ya kan, untuk penanda di sana ya, penting juga. Dan saya kutip salah satu makalah yang disampaikan oleh Syekh Hasan Basri, "Man la adaba lahu la ilma lahu." Orang yang tidak memiliki adab, orang yang memiliki etika, sejatinya dialah orang yang tidak memiliki ilmu.